Berkata penulis hafizahullah ta'ala, antum wakafnya kelamaan itu. Iya, tiba-tiba udah sadaqallahul azim aja itu. Iya, fadl. Berkata penulis hafizahullah. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, beberapa kitab yang dianjurkan oleh beliau diantaranya adalah Zad al-Muslim al-Yaumi karya Syekh Abdullah bin Jarillah, karena zikir memiliki pengaruh yang nyata terhadap jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Di sini direkomendasikan oleh beliau hafizahullah kitab Zad al-Muslim al-Yaumi. Tetapi kitab ini memang tidak populer di antara kita, bahkan ana pun tidak terdidik dengan kitab ini. Maksudnya bukan menjadi porsi utama atau porsi belajar ana di waktu ana masih belajar, dan sampai sekarang masih belajar insyaallah. Kitab Zadul Muslim Al-Yaumi, ya ana tidak bisa banyak membicarakan kitab tersebut. Tapi kalau kitab berkaitan dengan zikir, yang masyhurnya di kita kitab Hisnul Muslim. Kitab Hisnul Muslim yang masyhur di kita. Ya baik salafinya, harakinya, siapanya ya itu mereka memakai Hisnul Muslim. Ya, ini juga merupakan kitab yang wajib atau harus dimiliki. Ya, wajib bukan dalam artian secara syar'i hukum taklif ya, maksudnya wajib sini sangat direkomendasikan untuk kita miliki karena kitab-kitab zikir seperti ini menjadi pedoman ikhwan. Tapi zikirnya tentu yang sesuai dengan wiritan atau sunnah Nabi atau Al-Qur'an. Ya, bukan rutinan yang dibuat sendiri oleh terbitan ijazah pesantren tertentu. Ya, antum akan menemukan di pesantren-pesantren tradisional terutama itu wiritan-wiritan buatan-buatan mereka dari bahasa-bahasa versi mereka yang nanti dijadikan qasidahan, ya, atau sebagian dijadikan gambusan, kemudian dijadikan keseharian, bacaan keseharian. Maka kita meyakinkan bahwasanya ibadah-ibadah seperti ini agar jiwa kita terpengaruh dengannya, itu kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ambil Al-Quran dan Sunnah, dan ada di kitab yang sangat bagus yaitu Hisnul Muslim, artinya bentengnya Muslim. Ya, orang-orang mencari bagaimana caranya mencegah virus corona, coba buka Hisnul Muslim, zikir pagi petang dan banyak zikir. Maka Allah akan menjaga dirinya insyaallah. Taib yang ketiga lanjut. Kemudian kitab yang berikutnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Di dalam buku ini sang penulis mengumpulkan 42 hadis, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, dari hadis-hadis yang sahih dan hasan. Dan ini alhamdulillah yang barusan tadi kita pelajari sedikit demi sedikit, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Yang mana Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan 42 hadis jawami' yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Dan hadis-hadis tersebut sahih dan hasan. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antaranya ada hadis yang memang aslinya dhaif. Ala kulli hal semua hadis tersebut makbul oleh ulama. Bahkan Ibnu Rajab menambahkan sekitar 4 atau 5 hadis, kemudian menjelaskan semua dari tiap hadis tersebut. Maka jadilah kitab apa namanya? Kitabnya Ibnu Rajab kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab yang sangat bagus ikhwan. Ibnu Rajab memiliki kelebihan dalam menulis kitab, yaitu banyaknya athar dan riwayat yang beliau tuturkan, yang mana seorang talibul ilm jika ingin memperluas pemahaman terhadap Al-Arba'in Nawawiyah, maka Jami'ul Ulum wal Hikam ini kitab yang selayaknya dia miliki walaupun terjemahan. Ya, sebagai referensi yang sangat bagus ya. Di dalamnya banyak hal-hal yang ajaib. Ajaib dalam artian bisa membuat qalbu dia bergerak ya menuju keimanan insyaallah. Begitu. Yang mensyarah Arba'in Nawawi banyak. Yang mensyarah Al-Arba'in Nawawiyah banyak ya. Dari ulama Syafi'iyah atau di luar ulama Syafi'iyah. Tapi yang afdal adalah apa yang bertaburan di dalamnya dari dalil dan athar salaf. Maka bisa dikatakan di antara yang terbaik adalah Jami'ul Ulum wal Hikam.
ya antum la ghina lakum illa an taqra'uha, yaitu antum butuh membacanya. Ada sekarang terjemahannya baik secara mukhtasar ada ataupun secara lengkap. Itu kok lengkap tebal sekali. Atau bisa juga antum membaca secara Al-Arba'in Nawawi versi Syekh Utsaimin. Yang asli adalah pelajaran dan dars beliau durus ya. Kemudian ditafrigh dan ditulis dan dijadikan kitab. Nah, itu banyak manfaatnya insyaallah, walaupun ya tentu berbeda antara bahasa muhadharah, bahasa kajian dengan bahasa tulisan. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab beliau tersebut ya tentu bobotnya ya syarat akan bobot ya, syarat akan faedah di tiap detail dari kalimatnya. Syekh Utsaimin juga syarat akan faedah. Tapi bahasa yang digunakan lebih lunak karena bahasanya bahasa kajian. Bahasa enak gitu. Jadi kedua-duanya bagus insyaallah. Dan apa yang kita bahas ini yang ringkas, ini ringkas hanya untuk rujukan, tapi ini termasuk ummahatul kitab, ikhwan. Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah ringkasnya seperti ini ummahatul kitab. Apa itu ummahatul kitab? Yaitu kitab-kitab induk. Kitab induk untuk talibul ilm agar dia merujuk ke apa-apa yang ada di kitab tersebut. Itu namanya ummahatul kitab. Misalnya dalam ilmu Al-Quran, antum punya kitab ensiklopedia ulumul Quran misalnya, atau kitab ulumul Quran yang menjamak dari bab awal sampai akhir itu mengumpulkan secara global pembahasan dalam ulumul Quran. Maka ini disebut ummul kitab, ya, ummahatul kitab. Bukan ummul kitab lauh mahfuz, tapi ummahatul kitab. Ya, kitab-kitab induk. Maka seorang penuntut ilmu wajib secara urfi memiliki apa? Memiliki ummahatul kitab, kitab-kitab induk. Sebelum dia memiliki kitab-kitab yang tebal-tebal yang merinci segala hal. Tapi yang perlu dia miliki adalah kitab-kitab induk. Dan dia mencari petunjuk dari gurunya tentang kitab-kitab induk yang perlu untuk dia miliki. Ya, kitab-kitab induk yang perlu dia miliki. Biasanya itu kitab yang jami' pada bidangnya, yang mencakup pada bidangnya. Aqidah, kitab apa misalnya menjamak seluruhnya, misalnya kitab Aqidah Wasithiyah misalnya dengan syarah ringkasnya. Dalam masalah hadis dan tarbiyah, Arba'in Nawawiyah dengan syarah ringkasnya seperti kitab ini, kitab induk. Dan kitab fiqih misalnya, kalau misalnya dia fikih Syafi'i, Matan Abi Syuja beserta syarahnya ringkas. Seperti kitab At-Tadhhib fi Adillati Matni At-Taqrib. Semua itu penting untuk dimiliki karena kitab induk ini menjadi jangkar atau jantung yang antum kembali kepadanya nanti ketika antum membutuhkan. Begitu. Ya. Taib. Kemudian yang keempat yaitu kitab At-Tauhid dengan penjelasan dari Syekh Ibnu Qasim rahimahullah. Buku ini sebenarnya telah banyak yang memberikan penjelasan terhadapnya dan tidak sedikit juga yang memberikan komentar-komentar terhadap isinya. Namun yang terbaik di antara sekian banyak kitab yang menjelaskan tentang buku ini menurut pengetahuan saya ialah penjelasan yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qasim rahimahullah, yang mana ia telah menempuh metode ringkas namun jelas, dan juga ia masukkan ke dalamnya beberapa faidah-faidah serta nukilan-nukilan yang bernilai. Dan masih tentang kitab At-Tauhid ini juga ada sebuah kitab karya guru kami Syekh Abdullah bin Jarullah rahimahullah yang diberi nama Al-Jami' Al-Farid. Di antara keistimewaan buku ini yaitu Al-Jami' Al-Farid. Al-Jami' Al-Farid. Di antara keistimewaan buku ini yaitu disajikan dengan metode tanya jawab. Karena ada di antara sebagian para penuntut ilmu ia merasa lebih mudah untuk memahami sebuah kitab dengan metode tanya jawab dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini dikarenakan metode ini lebih ringkas dan langsung mengena pada sasaran, dan juga lebih mudah untuk diingat. Kitab Tauhid dengan penjelasan dari Syekh Ibnu Qasim rahimahullah taala, tetapi itu di masanya ya, sekarang sudah banyak sekali penjelasan ya dari para masyayikh. Ya, di antaranya yang terbaik adalah I'anatul Mustafid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, yang itu asli adalah muhadharah atau durus kajian beliau dan kembali ditafrigh, ditulis menjadi ditulis menjadi kitab.
oleh para muridnya ya. Juga kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab Tauhid itu sangat bermanfaat. Dan kalau untuk menjadikan kitab Tauhid ummahatul kitab, maka antum bisa, yaitu dengan kitab Al-Mulakhas ya, kitab Al-Mulakhas atau kitab Al-Jadid namanya. Tapi Al-Mulakhas afdal, Al-Mulakhas afdal ya, karena pertimbangannya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ini dia dengan metodologi yang sangat bagus, yaitu kosakata, korelasi antara ayat dengan bab, penjelasan ringkas dan juga faedah. Itu sangat bagus itu untuk menuntut ilmu pemula, itu bagus itu. Ya. Jadi dia simpan buku tersebut dan baca berulang kali. Kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan itu, dia nggak harus dibaca yang tebal-tebal. Merujuklah ke situ, ke hal-hal yang lebih umum. Nah, alhamdulillah ketemu kemudian kuncinya insyaallah. Ya, kemudian yang tebal-tebal diantaranya Al-Qaulul Mufid dan seterusnya, karya Syekh Utsaimin, dan itu aslinya adalah kajian beliau. Itu yang kita pelajari di Lipia di 2 tahun pertama, Al-Qaulul Mufid bi Syarah Kitab Tauhid. Dan masih banyak lagi syarah kitab Tauhid. Dan memang kitab Tauhid ini jadikan rujukan dan referensi ya ikhwan, yang ada syarahnya. Ya, di antaranya kitab Mulakhas tadi. Antum harus punya sebenarnya. Kemudian simpan di kehidupan antum. Anda merasa talibul ilm zaman sekarang itu bukan talibul ilm, karena pertama mereka buku pun nggak punya, kemudian merujuk ke siapa coba? Mereka hanya merujuk apa-apa nanya ustadz, yang penting ada ustadz. Benar, ini bagus bertanya. Rasulullah memuji Ibnu Abbas karena dia lisanun sa'ul, lisan yang banyak bertanya. Tapi sebenarnya kita perlu juga untuk mentarbiyah diri kita memiliki kitab-kitab, dan juga banyak mendalami kitab-kitab yang ummahat, yaitu ummahatul kitab seperti tadi. Ya, kitab-kitab yang kita sebutkan. Ya, barangkali pertanyaan kita banyak terjawab dalam kitab-kitab tersebut. Anda merasa banyak thalabul ilm sekarang kalau enggak formalitas, kalau enggak memang ya yang penting ngaji. Makanya banyak dari mereka itu enggak ada yang jadi apa-apa ya. Banyak thalabul ilm sekarang dengan glamornya ilmu di handphonenya dan seterusnya, tapi mereka enggak jadi apapun. Baik hafiz Al-Quran sekarang, mereka enggak jadi apapun. Bahkan tulab mungkin di kampus kita tidak bermanfaat banyak bagi orang. Dan ini Ana sayangkan sekali, dan Ana juga menyayangkan diri Ana juga mungkin belum begitu bermanfaat. Tetapi Ana melihat banyak dari tulabul ilm, entah niatan mereka untuk apa, menuntut ilmu, tapi Allah blokir mereka dari kesuksesan dalam menuntut ilmu tersebut. Yang hanya didapat adalah kesuksesan ijazah, nilai dan seterusnya. Itu semua bisa dipalsukan. Ijazah, nilai, lulus dari ujian dan bisa berhasil menjawab pertanyaan dalam ujian, itu semua adalah kepalsuan ketika antum hanya belajar dekat-dekat ujian saja. Sebagaimana banyak dari thalabul ilm, termasuk Utsman. Ya kan? Apakah antum kira teman-teman antum yang antum lihat belajar sebelum ujian itu, mereka juga akan belajar di liburan? Enggak. Murajaah enggak. Menggali ilmu lagi enggak. Liburan udah libur dari ilmu. Yang justru kalau bagi ana ketika liburan itu justru adalah waktu yang sangat luang untuk banyak-banyak meraup ilmu dibandingkan ketika lagi sekolah atau lagi di kampus. Kalau bagi ana seperti itu, ikhwan. Dan itu akan mengembangkan antum ilmu yang lebih banyak dibandingkan ketika antum di kelas. Kenapa? Antum di kelas karena antum ditekan. Jadi bukan karena kesadaran antum menuntut ilmu di kelas itu. Tapi ketika antum menuntut ilmu di luar kelas, yang menekannya adalah antum sendiri karena kesadaran antum. Maka ilmu yang didapat dari kesadaran
itu lebih berkah dan lebih dipatrikan di kalbu dibandingkan ilmu yang sudah kadung karena antum memiliki akad harus masuk. Begitu. Iya. Antum lihat orang-orang dan para asatidzah yang rata-rata mereka insyaallah masya Allah ilmunya itu mereka bisa seperti itu ilmunya karena kesadaran, bukan tuntutan dari pihak sekolah semata. Begitu. Oke, ana inginkan ya ikhwan, antum menyadari bahwasanya ilmu ini bukan tuntutan sekolah. Kendati pun antum nanti LC misalnya, tapi LC antum LC sekolah. Maksudnya ilmu antum setelah lulus itu ilmu sekolahan, bukan ilmu kesadaran. Yang belum tentu memberi manfaat untuk amalan. Dan juga belum bisa dikembangkan untuk menjadi pengajaran. Tapi ilmu dia dibawa ilmu karena kesadaran antum, karena pentingnya ilmu dan amal dan juga dakwah antum menyadari di kalbu antum betul-betul itu adalah ilmu yang Allah berkahi insyaallah. Yang membuat antum ketika beramal antum mengenal dalilnya, mengenal ilmu ini dan seterusnya. Dan juga ketika mengajar antum bisa menyadarkan banyak orang akan ilmu ini sebenarnya. Yang tujuan dari ilmu ini ketakwaan, bukan sebatas yang penting berilmu. Begitu. Ya. Dan prinsip aneh memang dari dulu tekanan sekolah dan pelajaran di kampus itu adalah tekanan semata. Yang belum tentu ilmu ini bermanfaat buat anak. Karena anak merasa ditekan. Tapi apa yang menurut anak, wallahu alam, justru lebih banyak anak ambil manfaatnya ketika anak menyadari pentingnya ilmu ini. Anak membacanya hatta sendiri dan atau menyimak dari guru, dari MP3 dan seterusnya. Dan dengan kesadaran betul-betul akan ilmu ini, anak mendapatkan faedah yang lebih dibandingkan anak dipaksa di sekolah. Antum ketika mau ujian, antum belajar sungguh-sungguh, ya, seolah-olah sebentar lagi ada pertanyaan man rabbuka, ya. Sungguh-sungguh, masya Allah. Ya. Lalu selama ini hari-hari antum kemana? Kok baru sungguh-sungguh sekarang? Ini penyakit banyak dari tulabul ilm. Di kesehariannya tidak sungguh-sungguh, baru mau sungguh-sungguh ketika pas sama ujian. Memang pas sama ujian harus, ya memang wajarnya terlihat sungguh-sungguh, ya benar. Tapi kemana hari-hari sebelumnya? Gitu. Kemana hari-hari sebelumnya? Dan kemudian kesungguhan itu memudar setelah berapa hari, apalagi hari selesai ujian udah mulai nggak ada bekas kelas. Pulang kampung udah min ajhalin nas, menjadi orang yang terbodoh lagi. Selesai pulang kampung, liburan musim panas atau liburan saifiyah dan seterusnya, balik lagi ke kampus, dia menjadi santri baru. Iya, yang tidak tahu apa-apa lagi. Ini talibul ilm banyak zaman sekarang. Menuntut ilmu karena tuntutan kampus atau sekolahan yang tidak ada manfaatnya seperti itu. Tidak akan jadi ustadz yang benar yang seperti itu, enggak bakal jadi. Atau mungkin ya jadi nanti, tapi dia harus dari nol lagi dia nanti kita jadi ustadz. Dari nol lagi. Ngajar harus buka-buka banyak lagi kemudian ya masya Allah dulu ternyata saya pernah belajar ini ya. Ya. Masya Allah gitu. Karena ilmu yang dulu dipelajari tidak bermanfaat. Ilmu yang dipelajari bukan karena kesadaran itu tidak begitu bermanfaat. Ada manfaatnya, tapi manfaat mengisi waktu luang saja untuk hal kebaikan. Manfaat untuk masa depannya kurang. Begitu ya, ikhwan. Maka antum lihat ada orang-orang yang di Libya, di mana di kampus ini situ. Mereka menuntut ilmu masya Allah, tapi antum lihat ilmu mereka enggak bermanfaat buat mereka. Enggak diamalkan, mereka malah menyimpang jadinya. Apa yang mereka tahu dari akidah sahih, terus kemudian setelah lulus dilawan akidah tersebut. Dan anak punya teman-teman yang seperti ini. Yang fikih yang seharusnya khilafiyah kemudian dia ambil yang sahih dari itu yang sesuai dengan dalil. Anak punya teman-teman yang justru mereka sejak dari kampus sampai sekarang nih usia yang sama, dulu sekelas bareng. Sekarang yang menjadi penentang dakwah sunnah, anti dengan dakwah sunnah. Ada yang seperti itu. Berarti ilmu mereka apa? Bukan ilmu kesadaran, tapi ilmu tuntutan.
Dan jangan-jangan memang ada apa? Ta'assub dengan ormasnya dan seterusnya. Enggak ada manfaat berarti kan? Bahkan yang lebih baik adalah beberapa ikhwan pengajian umum yang ngaji di beberapa asatidzah kibar, ya, kemudian ngaji di beberapa asatidzah, karena kesadarannya menuntut ilmu, mencatat kemudian menghafal dengan sendiri, itu malah lebih baik karena dia kesadaran dan berkah waktunya. Juga bahkan orang ini yang sebenarnya seharusnya lebih layak untuk membimbing umat dibandingkan, walaupun ya nggak bisa juga karena memang membimbing umat itu ya mengajar benar-benar itu memang perlu, masya Allah, perlu benar-benar waktu sebelumnya untuk dibimbing. Ya, di sini ada amat menyayangkan untuk banyak dari kita, mereka tidak ada tergerak untuk membeli Ummahatul Kitab kemudian merujuk kepadanya. Jadikan Ummahatul Kitab itu kitab-kitab yang antum tahu posisi antum di rak itu di mana. Misalnya untuk ilmu Quran di kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Man Aqattan misalnya. Yang mana kalau antum mau mengetahui apa ada permasalahan dalam masalah ulumul Quran, antum merujuk ke kitab tersebut. Antum dia di pojok sini. Atau dari rak yang agak besar, antum khususkan bagian ini untuk Ummahatul Kitab yang dia ada kitab-kitab yang menjelaskan global dari setiap disiplin ilmu tersebut. Begitu. Kitab Mustalah Hadis misalnya, antum ada kitab Tafsir Mustalah Hadis misalnya. Ya, kitab tafsir yang antum siap merujuk kepada tafsir asalnya ya. Iya. Yang ada ayat apapun yang antum ada iskal di sana, antum merujuk ke tafsir As-Sa'di. Modal begitu ikhwan. Tulabul ilm mana sekarang yang seperti itu? Bahkan antum sendiri kalau anda mau merendahkan antum sekarang lebih bisa lagi. Antum sendiri punya apa antum? Enggak punya apa-apa selain keterpaksaan antum. Enggak punya apa-apa. Seandainya antum memiliki kesadaran, maka antum akan memiliki ini semua. Ummahatul Kitab. Ya antum tiap hari merujuk ke kitab tersebut. Begitu. Pemetaan terhadap ilmu itu yang membuat seseorang itu mudah dalam merangkai, mengemban dan juga mengembangkan ilmu. Pemetaan. Gitu. Beberapa ikhwan yang tim anak biasa sama anak ya, tiap hari kajian, liputan dan antum ngedit, antum juga ngeliput dan seterusnya. Mungkin antum bertanya dan baru sebagian orang awam bertanya, "Ustaz, gimana kok antum bisa mengajar sehari misal 3 atau 4 kajian di kajian berbeda dan temanya berbeda bahkan bidangnya berbeda?" Makanya bilang ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Kemudian yang kedua, karena kedekatan anak sama orang tua, ibu ana dan ayah ana selalu doain ana. Itu kedua. Dan ketiga, karena Allah merezekikan ana dan juga para asatidhahnya pemetaan, mind mapping terhadap ilmu ini. Jadi mind mapping itu penting. Dia tahu khutwatnya, dia tahu bagian mana. Ini ilmu hadis di bagian ininya. Jadi udah terstruktur semua ini. Sehingga untuk merujuk ke sana gampang karena anda sudah punya jalannya. Dan itu yang juga beberapa asatidhah punya seperti apa mind mapping seperti itu. Makanya pemikiran mereka tertata dan dengan ketertataan itu kinerja itu bisa lebih optimal dan produktif. Beda dengan orang yang pemikirannya kacau. Baru mau melangkah dia bingung harus berbuat apa. Karena nggak punya pemetaan jalur. Sekarang kalau antum tanpa Google Map jalan, antum akan bingung. Nggak punya peta. Antum nanya orang, "Pak, ini belok kanan apa belok kiri nanti ya?" "Oh, nanti 100 meter ada belok kanan, nanti 200 meter ada belok kiri." Oh, terus bingung. Tapi kalau sebelumnya antum sudah dikasih Google Map. Oh, di sini antum buka linknya. Kemudian antum klik directionnya. Oh, lewat sini. Oh, iya. Bahkan antum nanti udah cukup mengetahui itu. Oh, tahu lewat sini. Antum jalan sendirian naik motor. Antum udah kegambar lewatnya sini. Selesai, gampang. Enggak perlu di tengah jalan, aduh, mana ya? Nanya orang dulu dan seterusnya. Enggak perlu. Itulah mind mapping ya. Mempersingkat waktu kita, mengirit waktu kita dan memperbanyak produktivitas energi kita untuk kebaikan. Dan yang membuat kita bisa betul-betul memperbagus mind mapping kita terhadap ilmu adalah Ummahatul Kitab. Kitab-kitab ummahat ini. Bukan kitab-kitab ummahat bukan ya. Ummahat di sini maksudnya induk-induk. Induk-induk kitab. Penting ya, kawan. Fikih Syafi'i misalnya, antum pegang satu kitab yang itu menjamak banyak hal yang antum perlukan.
Kifayatul Akhyar misalnya, atau kitab Tadhib dan seterusnya. Satu aja kitab ini sebagai patokan, role modelnya, gitu kan? Tafsir Sa'di. Jadikan itu patokan, sandaran. Ya, kemudian kitab tentang nahwu apa sandarannya. Ya, jangan ringkas banget, jangan Ajrumiyah, udah Ajrumiyah doang. Enggak, syarahnya. Yang ada syarahnya, maksudnya dia jangan keringkasan seperti itu sehingga antum bisa baca lebih info tentang faedah tersebut. Begitu, ikhwan. Muskilahnya sekarang ekonomi. Itu dia ekonomi muskilah. Menurut Anda, sekiranya antum berjuang demi menegakkan ekonomi, insyaallah enggak jadi muskilah. Insyaallah. Antum cari kerja apa gitu yang bisa menghasilkan uang, bismillah. Dapat uang, beli kitab ummahat semampunya. Begitu. Maka thalabul ilm misalnya antum beli pi atau di Usman taib. Di antara prinsip ana ikhwan, Anda tidak mau bermanja dengan nuntut ilmu sementara duit itu enggak ada. Anda harus punya uang. Sejak Anda masih kuliah, Anda bekerja cari uang untuk penghidupan juga. Walaupun bahkan Anda punya, yaitu orang tua Anda sama orang tua, tapi Anda pengen cari uang. Ya. Dan ini penyakit yang Anda lihat banyak di kalangan tullabul ilm. Mereka tidak mau mencari uang. Ya, bukan berarti mereka jamaah tabligh, bukan. Tetapi mereka tidak mau karena apa? Pertama, misalnya sebagian di kampus kita itu udah dapat mukafaah namanya. Tahu mukafaah? Ya, per bulan kalau ketika itu 500.000. Sekarang berapa enggak tahu, tergantung dolar sih. Mengandalkan itu. Ya. Kelas mengandalkan itu aja. Enggak mau nyari tambahan, ngajar kayak gitu, ngajar les atau apa gitu. Enggak mau nyari tambahan. Nanti ketika udah jadi ustaz, itu maunya di servis nanti. Maunya diundang, enggak mau kerja, enggak mau dagang, enggak mau apa. Banyak yang seperti itu, ikhwan. Termasuk dia yang kuliah di luar negeri, lulusan luar negeri, kita enggak sebut di mana. Banyak yang mereka tuh enggak mau kerja. Maunya di servis, apalagi kalau udah punya titel dari luar negeri. LC luar negeri, Masya Allah. Banyak yang seperti itu. Karena enggak mau mengasah dirinya untuk betul-betul menjaga ekonominya ketika masih kuliah, karena udah apa difasilitasi, udah enak. Maka ketika jiwa saat menuntut ilmu itu dienakin terus, maka akan ada kekurangan nanti ke depannya. Iya, dan ini diantara yang menjadi koreksian untuk sebagian dai memang. Enggak ada enggak mau sama sekali memeras keringat untuk bekerja sama. Ada yang banyak yang seperti itu. Sehingga maunya apa? Maunya dikasih amplop, dan khalas, enggak usah dagang, enggak usah apa. Padahal jam ngajarnya sedikit. Tapi mengandalkan itu saja. Ya, dan prinsip Anda enggak seperti itu ya, kawan. Ketika lagi belajar, hatta antum belajar sungguh-sungguh, tapi coba carilah penghasilan. Apapun itu, dagang online dan seterusnya. Penghasilan walaupun sedikit, enggak masalah. Tapi antum sudah terbiasa dengan apa? Dengan mencari tambahan penghasilan, tidak berpangku tangan, sehingga jadi orang yang bersifat fighter, ya. Fighter dalam menuntut ilmu, fighter dalam mencari nafkah. Bukan orang yang berpangku tangan, idle hands, dan tinggal menunggu jemputan bola. Enggak, dia menjemput bola. Dan itu yang diajarkan oleh para asatidz kibar sebenarnya. Ya, tapi ya itu enggak harus juga antum gimana kondisi antum, ikhwan. Ya, antum gimana semampunya antum juga semampunya antum. Siapa di antara sini semua semampunya antum mencari nafkah, mencari uang dan seterusnya. Karena uang ini Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai qiyamah. Yaitu qiyamah, memiliki value dan nilai untuk mencetak kehidupan kita, menstabilitas kehidupan kita. Karena tanpa money ini, tanpa mal, harta ini, seseorang tidak bisa melanjutkan perjalanan hidupnya. Maka apalagi zaman sekarang ya kawan, yang mana pekerjaan semakin Masya Allah, semakin sulit kita melamar kerja yang terima. Maka perlu sekali antum untuk bekerja dan mendapatkan sebagian rezeki Allah Subhanahu wa taala dengannya,
Dan jangan lupakan kewajiban dengannya, seperti ya nanti kalau punya keluarga, infak sedekah untuk keluarga, ya yaitu nafkahi mereka, dan juga porsi untuk kitab. Penghasilan sedikit, tambah, cari yang banyak, bukan masalah qanaah. Ini masalahnya antum ingin mempunyai hal-hal yang bisa mempermudah antum di surga, itu kitab-kitab untuk dipelajari. Maka cari lagi uang untuk membeli kitab-kitab ini. Ana sebenarnya sekarang wallahi ana kalau beliin kitab ini untuk antum semua, ana bisa. Sekarang bahkan bisa, ada duitnya. Duit pribadi ana gampang. Mau beliin kitab Kifayatul Akhyar apa, ana bisa. Tapi kalau ana begitu kan terus enggak ada kesadaran antum. Sampai sekarang aja enggak sadar-sadar. Antum enggak minta sama orang tua, enggak minta sama siapapun untuk mencari kitab-kitab ini. Iya, kalimat-kalimat Anda seperti apa? Seperti angin yang percuma buat kalbu antum. Ana motivasi untuk punya kitab, dan antum adalah orang yang paling masa bodoh tentang kalimat ana. Itu yang dekat seperti ini. Apalagi kalau misalnya kajian umum, antum lebih masa bodoh lagi akan motivasi seperti ini, ya kawan. Kenapa? Kesadaran antum nggak ada. Antum masih step di kesadaran, masih syukur anda mau hadir di majelis ilmu. Itu masih kesadaran antum masih di batas itu, dan itu tidak akan jadi apa-apa kecuali orang-orang kerdil yang nggak punya kesadaran lebih. Maka seperti itu. Antum gali, cari bagaimana caranya supaya mendapatkan kitab. Itu baru talibul ilm yang gigih, masya Allah. Iya. Begitu ikhwas kalian. Kalau antum cuma pengen yang penting hadir doang, hadir. Dapat kenikmatan dunia mungkin dari ana atau apa gitu, cuma hadir doang. Ana punya banyak murid, ikhwan. Ana punya banyak murid yang ketika mereka udah merasa menjadi guru atau udah merasa bisa dengan ilmu mereka nggak mau lagi kemudian ikutan kajian sama sekali. Hatta kajian ana, kajian siapa enggak. Karena apa? Karena selama ini ilmu itu bukan untuk mengasah mereka seumur hidup, tapi ilmu itu untuk apa? Supaya nanti saya jadi ustaz, dan kalau saya berlepas dari semua ustaz saya udah jadi rajul. Begitu. Apa sebabnya? Karena dari awal tidak punya azam dan kesadaran untuk merawat diri dengan ilmu ini dalam jangka waktu yang lama. Pengen instan, cepat-cepat. Langsung jadi, khalas saya jadi ustaz. Maka siapa di antara kayak gitu, maka nikmatilah nanti ketika dia jadi ustaz. Nikmatilah masa-masa yang mana antum sebenarnya belum pantas untuk mengajar atau menjadi ustaz atau mentarbiyah anak orang, yang mana antum juga belum selesai ditarbiyah oleh para ustaz atau guru antum. Dan di antara hal yang belum tuntas tarbiyahnya adalah apa? Antum tidak punya kesadaran untuk membeli buku. Itu berarti tarbiyah yang belum tuntas. Semua dari antum belum tuntas tarbiyahnya. Karena kesadaran antum itu masih minim sekali untuk masalah ini, ikhwan. Talibul ilm dengan kitab itu seperti iman dengan Islam. Harus ada takamul, takaful. Iya, nggak bisa dipisahkan. Antum dipisahkan akan hal itu, kelas. Ya. Apapun semangat antum, tapi kalau misalnya ummahatul kitab antum tidak sadar untuk membelinya, maka antum belum terdidik dengan benar. Maka jangan didik anak orang kemudian kalau kayak gitu. Antum sendiri belum bisa mendidik diri antum untuk melekatkan diri dengan ilmu di ummahatul kitab ini. Coba mulai sekarang antum gimana caranya? Ana nggak mau menyindir antum terus-terusan, tapi gimana caranya supaya antum mendapatkan kitab-kitab tersebut yang bisa antum rujuk kepadanya di disiplin ilmu tersebut. Ya, sampai antum mendapatkannya dengan baik insyaallah. Begitu. Ana nggak marah sama antum, benar, ana nggak marah. Wallahi ana nggak marah sama antum. Ana sebel aja, nggak marah. Tapi ana pengen antum supaya betul-betul menyadari, ikhwan. Kalau antum melazimkan suatu kajian kitab, adakan kitab tersebut. Jangan menunggu ustadz atau panitia yang mengadakannya. Ya, ini jumhur hampir semua dari kajian dan hampir semua dari orang yang hadir di kajian ana. Ya ana nggak bisa menghitung mereka berapa dengan izin Allah Taala. Mereka banyak yang datang. Hampir semuanya mereka nggak ada kesadaran untuk apa? Membeli kitab. Jadi itu udah mentality, udah mentalnya keumuman dari kaum muslimin sekarang. Yang susah kalau kita sini terus, kita yang capek hati. Ya.
Yang paling sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kajian kitab dari semua kajian ana itu, di kajian umum ya, bukan kajian khusus ini, itu mungkin masih kelihatan yang paling ratingnya paling bagus dari segi perhatian itu di Thariqul Huda, paling mending kayaknya dari semua kajian kitab, paling mending itu. Kenapa? Mereka masih ada buku-bukunya, dan itu pun buku-buku tersebut dikopi oleh sebagian pihak yang ada kesadaran, dan itu pun mungkin dikopinya juga karena anak mendesak-desak supaya ada kitab, dikopi disebarkan kan. Seandainya itu nggak dikopi, nggak disebarkan, mana mereka mau kemudian untuk membeli kitab atau punya inisiatif mengkopi kitab, atau nggak ada. Itu serajin-rajinnya seperti itu. Harus ada pihak yang memfasilitasi dulu, baru mereka ada kitab. Begitu. Bahkan catatan pun enggak, sebagian cuma ngelongok gini ngeliatin kayak orang apa daftar BPJS lagi nunggu antrian. Uang enggak punya, penyakit kumat, bingung aja gitu. Ya sebenarnya enggak suka ya seperti itu. Dia kayak seperti ilmu itu baginya seperti tembok ratapan gitu loh, enggak ada apa-apa gitu. Diem aja tuh tembok. Enggak, gimana kita? Ya, apa harus ada gitu perasaan ya kawan untuk ilmu ini, untuk kitab-kitab ini, ya begitu. Gimana antum merasa nyaman nggak dengan plong nggak dengan omelan dari anak ini? Indah kan? Ya begitu ya kawan. Antum dari tadi tuh megang pulpen nggak ada yang tulis ya? Enggak, hal tadi enggak perlu ditulis, perlu diamalkan aja. Bukan di kajian ini saja, di semua kajian yang antum turuti. Ya, begitu ya. Kitab itu penting, apalagi ummahatul kitab. Supaya nanti ya antum ada apa-apa rujuk ke kitab itu. Jadi enggak perlu lagi nanya-nanya jauh-jauh. Dan itu thalibul ilm seperti itu, ikhwan. Ya, tapi ada nasihat seperti itu malah jadi ngantuk beneran, masyaallah. Ya, ada pertanyaan enggak ikhwan di sini? Ada pertanyaan? Abu ya. Saudara antum mana Afik sama satu lagi itu? Masya Allah. Buya Yahya, Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa. Ada yang mau ditanyakan enggak ikhwan? Ketahuan ngantuk banget ya, Masya Allah. Antum ada mau ditanyakan? Di rumah ada, antum ada duit gak? Beneran? Berapa? Boleh minjem gak? Antum merasa kere gak? Banyak gak duit antum? Enggak, sedikit. Kalau antum duit antum sedikit, di masa menuntut ilmu itu keuntungan yang besar. Tapi kalau antum tahu uang sedikit terus antum nggak mencari, nggak terpacu untuk mencari, mungkin antum merasa biasa sekarang. Nanti ketika antum berkeluarga, antum juga kesulitan. Maka semenjak sekarang ini zaman beda, ini bukan zaman Imam Ahmad bin Hanbal, zaman Abdurrahman Al-Mahdi, zaman-zaman enggak. Ini zaman antum dituntut untuk bisa menghasilkan uang. Bukan masalah kita cinta dunia, enggak. Bertawakal sama Allah, sahih. Tapi ini zaman yang antum tidak boleh berpangku tangan. Anda nggak pengen punya talib, kemudian dia mentang-mentang dia alim, kemudian dia hanya mengharapkan pemberian orang. Enggak, Anda nggak suka seperti itu. Enggak, ini bukan tentang antum, bukan. Tapi Anda nasihatnya semuanya. Jadi antum jangan tersinggung. Nah, gitu. Nah, atau mungkin sekarang dalam masa talab al-ilm, fokus nuntut ilmu, tapi ada tetap sarankan apapun yang bisa antum jual, apapun yang antum bisa bekerja apa gitu, hasilkan uang, walaupun sedikit, walaupun cuman misalnya 500.000 per bulan atau 1 juta per bulan, itu di bawah standar gajinya. Apapun yang antum lakukan, bahkan antum bakul di pasar, lakukan. Kalau itu bisa menghasilkan antum uang dan juga bisa membuat berkah penghasilan antum, dan antum bisa beli buku dan makanan dari situ. Ini zaman beda ikhwan, beneran. Kalau zaman dahulu mungkin thalabul ilm mereka tidak dituntut untuk bisa punya skill untuk mencari nafkah. Tapi sekarang antum kalau nggak punya skill,
ana menemui banyak dari orang yang curhat kepada ana. Keluarga berantakan, atau cerai, atau ini atau itu, atau kerjaan gak dapat. Karena apa? Gak punya skill. Kita punya sebagian keluarga yang karena gak punya skill, padahal dulunya sukses. Yang kemudian apa? Dia sekarang kebingungan. Bahkan untuk makan aja gak ada untuk keluarganya. Masya Allah. Hati-hati. Jangan merasa nyaman dengan posisi antum sekarang menuntut ilmu. Nanti juga kalau saya jadi ustadz, banyak yang ngasih saya, kata siapa? Antum jadi ustadz belum tentu. Dan pun kalau jadi ustadz nanti, belum tentu orang simpatik sama antum. Belum tentu, beneran. Ya, jadi di sini harus ada keinginan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Carilah walaupun sedikit. Antum juga walaupun sekarang masih awal-awal, mungkin ada kiriman dari orang tua, alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Bisa nggak antum kembangkan kiriman tersebut untuk dijual apa? Dikembangkan. Skill ada. Atau antum ngajar les, ngajar kursus, ngajar apa? Tapi yang terlalu berat karena ilmu masih sedikit. Ngajar apa gitu? Supaya ada yang antum hasilkan. Nanti ketika antum nikah, antum tidak mentang-mentang. Ana kan ustaz, ana kan penuntut ilmu. Orang lah yang harusnya menservis ana. Ini mental sebagian orang, sebagian dai itu. Maunya diservis, maunya dikasih, maunya diamplopin, dan gak mau dia usaha keringatnya sendiri gitu. Ini mental sebagian dari dai yang kita nggak tertentu ya. Semoga Allah Taala maafkan kita dan juga kaum muslimin. Tapi mentalnya seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada gerakan di hatinya. Sementara sekarang tiba-tiba ketika lulus dari dakwah, lulus dari kampus dan seterusnya, melihat ternyata masya Allah sekarang itu orang harus nyari duit, gitu. Iya, antum belum tentu jadi ustadz besar, belum tentu. Antum mungkin jadi orang yang ada mungkin di bawah yayasan dan seterusnya. Sebagian yayasan menzalimi pegawainya. Ngajar dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, gaji 2 juta doang. Itu letihnya minta ampun, tapi gajinya jauh di bawah UMR. Ini kan nggak sesuai dengan prosedur seharusnya. Betapa banyak yayasan yang zalim terhadap beberapa ustadz-ustadz yang berilmu. Mereka lulus dari kampusnya, kemudian dizalimi di yayasan tersebut dengan gaji yang kecil, tapi tenaga yang diforsir. Apalagi yang diajar anak-anak SMP yang wah repot banget ya. Nggak sesuai dengan gajinya. Maka ikhwan di sini antum harus punya inisiatif. Ya selagi kuliah kerja, cari uang atau apapun gimana caranya, hatta jualan kue apem misalnya. Jadi pencaharian untuk kehidupan selagi antum menuntut ilmu itu tidak akan memperkosa waktu antum untuk menuntut ilmu, nggak bakal. Antum insya Allah ada waktu untuk menuntut ilmu, ada waktu untuk mencari nafkah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu dan seterusnya. Sebagaimana alhamdulillah anda berpengalaman dalam masalah ini, insya Allah. Insya Allah anda berpengalaman dalam masalah ini, sehingga anda bisa ngomong seperti ini. Dan pengalaman seperti ini yang membuat alhamdulillah Allah jadikan anda militan sekarang. Bisa ini itu, alhamdulillah Allah kasih. Antum di mana misalnya kameramannya 2 nih, kawan. Kenyataannya misalnya beliau subuh ya kajian, kameramen ngeliput di mana gitu, ya kan, di Bekasi misalnya. Ana juga ke sana naik motor, kemudian duha yang liput beliau, dan Ana juga jalan juga kajian naik motor juga. Entar malam beliau lagi. Untuk meliput butuh 2 orang, tapi untuk Ana kajian sendiri Ana butuh bismillah, Ana jalannya sendiri. Ana nggak ganti orang, Ana sendiri aja. Dan bisa kata energi Ana ini dengan izin Allah Taala lebih dari keumuman dari asatidzah. Kenapa? Karena sedari kuliah dari pagi sampai malam itu full kegiatan Ana. Bukan sok sibuk. Emang Allah jadikan Ana sibuk ketika itu, ya kawan. Udah Ana ceritakan berkali-kali. Kuliah dari Lipia kemudian sampai zuhur. Dari zuhur Ana tidur sebentar, Ana mungkin pernah kasih tahu di antum. Ana sampai tidur di kantin 10 menit. Kemudian Ana jalan, dan itu pun pakai sepeda ke Depok, ke Margonda, kadang ke Rawamangun dari Warung Buncit. Ya antum bayangin aja sendiri seberapa jauhnya itu. Dan malamnya kemudian pulang malam, dan malamnya kemudian Ana ke Keramat Jati untuk ini dagangan buat besok. Ana dulu dagang makanan gorengan, nggak ada gengsi-gengsian. Sekarang orang-orang yang ketika itu gengsi, mereka dapat apa, ikhwan?
Anda tahu teman-teman Anda yang gengsi, mereka cuma mau yang mukafa'ah dari rupiah dan seterusnya. Yang ketika itu mereka melihat Anda bawa coklatos dan sebelum dari Anda bahkan coklatos Anda jual ketika itu, ikhwan, untuk mendapatkan penghasilan untuk pribadi Anda. Walaupun ya ternyata rugi kalau coklatos karena susah juga memang. Gorengan dan seterusnya. Ketika itu, iya. Jadi apa yang Anda sarankan kepada antum, Anda telah amalkan dahulu kala. Dan sekarang apa yang Allah Ta'ala berikan hasilnya, ikhwan? Ya antum nggak perlu Anda ceritakan apa yang Anda hasilkan sekarang. Tapi Anda pengenkan, insya Allah antum punya kemandirian dalam segi ekonomi. Kedepannya nanti nuntut ilmu juga, nafkahi juga. Jangan antum berkhianat kepada agama Allah Ta'ala dengan cara antum mentang-mentang ustaz, penuntut ilmu, istri, anak tidak antum urusi secara ekonomi. Ini terjadi pada sebagian dari orang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala, dan mereka hanya mengharapkan apa-apa pemberian dari manusia dan gak mau bekerja, gak punya skill apa-apa. Ya begitu, ikhwan. Ya ngerti Rahmat? Paham ya? Ini jadi motivasi buat antum. Sebagian dari antum udah punya pekerjaan seperti ini, ikhwan, ini apa, Alwi dan Ikin, alhamdulillah bekerja sama anak. Reaksi alhamdulillah sudah mempunyai sekolah menjadi mudir, masya Allah. Pakai dal bukan pakai dot. Pakai dot mudir ya. Ini beliau masya Allah udah menjadi gus ya. Seorang gus-gus. Rahmat masya Allah sudah punya banyak proyek ya. Proyek bangunan mungkin. Antum misalnya, antum juga masya Allah, antum juga masya Allah. Hah? Jaga toko. Udah jaga toko sekarang? Alhamdulillah. Toko apa? Oleh-oleh haji. Masya Allah. Di Mekah berarti antum. Condet. Oh. Anda sarankan antum jangan banyak bergaul di situ. Antum bergaul seadanya aja. Karena itu lingkungan yang nggak bener kayaknya. Di Condet yang bagian apa nih? Anak oleh-oleh haji. Yang dekat Habib itu? Enggak. Salafi orangnya yang punya. Oh, dekat Syafi'i, lihat. Bukan, dekat mana ya? Masjid At-Thaibah. Masjid At-Thaibah. Tapi jalur apa, jalan apa namanya yang Condet itu, yang dari Cilitan ke Condet menuju ke ini? Bukan. Bukan di situ. Iya. Enggak, kalau yang di jalan yang di Banyak kan Habib ya. Nah, yang jalan yang itu yang dari Cilitan menuju ke ini nih, itu rusak itu. Rusak. Masya Allah. Anak khawatir antum nanti jadi buaya beneran gitu. Gitu. Enggak. Iya. Yang punya toko alhamdulillah salafi. Alhamdulillah. Makanya Anda melihat apa? Anda lupa nama antum siapa? Rafi ini masya Allah karakternya ada perubahan dia. Dia secara psikologis dia ada perubahan lebih ke hijau auratnya karena uang. Ya lebih entertain, ya terhiburkan dengan kehidupan, lebih riang, lebih enak, lebih cair, lebih renyah antum sekarang. Beda, nggak kayak sebelumnya. Sebelumnya itu kayak ada kayak di kegelapan gitu. Sekarang alhamdulillah sudah lebih baik lagi, masya Allah. Itulah ikhwan, kadang dengan lapangan pekerjaan kita itu bisa lebih leluasa ngomong, lebih enak jadinya ya. Tapi kalau antum nggak ada pekerjaan, antum dark ya, gelap gitu, antum diem aja gitu. Ya seperti itu bagus, alhamdulillah kalau antum punya waktu di situ sambil belajar, misalnya sambil dengerin kajian, masya Allah itu bermanfaat. Ya insya Allah, ana memohon kepada Allah semoga Allah memberkati usaha antum dan penghasilan antum dan juga teman-teman sekalian ya kawan, supaya Allah memberkati keluarga antum nanti ketika antum nikah. Anak istri antum tidak antum khianati dengan tidak menafkahi mereka ya. Begitu motivasi ana. Dan ana berharap Allah memberikan kebaikan buat antum semua dan juga ana. Insyaallah ya. Begitu. Nah, cukup sampai sini ya. Ana pengen tidur soalnya. Enggak sih, ana pengen nganterin anak habis ini soalnya ya. Cukup sampai situ aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.